Dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang minggu yang telah berlalu Tuhan. Engkau masih menyertai kami Tuhan sampai hari ini. Tuhan, kalau kami ada boleh saat ini Tuhan untuk mau beribadah Tuhan di hadapan-Mu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kesalahan kami, pelanggaran kami, ampuni kami Tuhan. Kami berdamai dengan-Mu Tuhan di pagi hari ini, berdamai dengan diri kami sendiri dan sesama kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ambil alih Tuhan semua Tuhan. Pelayanan kami, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menyucikan kami, menguduskan kami Tuhan, melayakkan kami Tuhan. Berikan kami hati untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam pujian penyembahan yang ada. Kami percaya Tuhan, waktu ibadah ini dinaikkan, waktu pujian penyembahan dinaikkan, ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi Tuhan atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Beracara ya Bapa. Kami buka ibadah kami ini Bapa, dan kami sambut Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semua yang bersuka cita di dalam Tuhan, mari saya menjemput kita semua untuk bangkit berdiri dan kita persiapkan hati kita. Kita memuji menyembah Tuhan dengan kekuatan kita. Haleluya, puji Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan. Datanglah ke baik-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini bersama
ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Berikan kemuliaan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin, amin, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang mau lebih lagi memuliakan, bersyukur buat Tuhan. Haleluya, mari angkat pujian ini bersama. Haleluya, mari bersyukur buat Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud
sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Kristus Tuhan Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan dulu kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, kita persiapkan pikiran kita, biar kita terfokus hanya kepada Yesus Kristus Tuhan saja. Haleluya. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari
Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Hadirat-Mu Tuhan, oh hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku.
hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini kesukaanku Tuhan, ini kesukaanku Tuhan, ini kesukaanku. Firman Tuhan pada saat ini, dan sebelum kita membaca merenungkan bersama, kita berdoa. Baik, Engkau yang selalu ada bagi kami di tengah-tengah kehidupan kami. Ketika Engkau mendapati kami tidak setia kepadamu Tuhan, kami mohon ampuni kami. Karena kami tahu Tuhan, dengan pengampunan-Mu kami bisa layak. Kami dilayakkan, dikuduskan dan disucikan untuk kembali duduk sehidangan dengan Engkau lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, kami pelajari bersama. Kami tahu kami terbatas, tapi kami punya Roh Kudus yang tidak terbatas, yang sungguh akan bekerja bagi kami saat ini. Baik hamba-Mu yang akan membentangkan firman Tuhan, dan semua yang mendengarkan dalam ibadah online ini Tuhan. Kami semua diberkati, kami semua diberi pemahaman yang sama, dari Roh Kudus yang sama. Karena kami tahu, tanpa campur tangan Tuhan kami tidak bisa mengerti. Dan tanpa kekuatan kemampuan daripada Tuhan, kami tak bisa melakukannya dalam hidup ini. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, kami siap mendengar, kami siap belajar, kami siap diajar, dan kami siap melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yehezkiel pasal 14. Yehezkiel 14 ayat 12 sampai ayat 23. Jadi saya akan bacakan firman ini buat kita semua. Judulnya adalah hukuman tidak tertegahkan lagi. Firman Tuhan demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu, yang memunahkan penduduknya sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi, dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu dan aku mencurahkan amarahku atasnya, sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ya, beginilah firman Tuhan Allah, jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang terluput, yang mengiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat,
Mereka akan datang kepadamu dan kamu akan melihat tingkah laku mereka, dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem. Ya, tentang segala-galanya yang kudatangkan atasnya. Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan kuperbuat segala sesuatu yang kuperbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi demikian jauh pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini saya ingin menyapa kita semua. Shalom. Saya berharap semua kita ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan dilindungi oleh kuasa Tuhan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu dimanapun kita berada, kita masih ibadah online. Ibadah raya tetapi kita masih lakukan secara online. Dan Bapak Ibu yang sudah, saudara sekalian yang sudah terhubung dengan media ini, kami percaya sama-sama kita mau belajar, memaknai, kita mau belajar, mengerti apa yang disampaikan firman Tuhan saat ini. Dan firman Tuhan saat ini saya beri tema, di balik hukuman ada kasih. Nah, saya akan katakan bahwa setiap kesalahan, biasanya setiap kesalahan atau konsekuensi dari sebuah kesalahan adalah penghukuman. Tetapi Tuhan itu tidak sembarang menghukum. Alkitab berkata, Tuhan menghukum baik seseorang atau sekelompok orang karena perbuatan mereka. Nah, saya bisa kasih contoh seperti ini. Misalnya orang tua, paling juga tidak sembarang dia akan menghukum anaknya. Kalaupun dia pukul anaknya, pasti ada sebabnya. Karena anaknya mungkin bersalah, makanya dia memberikan punishment atau hukuman itu. Tujuan sebenarnya dari penghukuman secara sederhana agar supaya seseorang atau sekelompok orang bertobat, bisa berbalik dari tingkah lakunya yang mengandung kesalahan itu, memperbaiki diri, dan mulai menata kehidupan kepada yang lebih baik. Menarik bacaan kita di saat ini, saudara, dikatakan hukuman tidak tertegahkan lagi. Kata tidak tertegahkan berarti tidak dapat dibatalkan, tidak dapat ditangguhkan. Jadi walaupun Alkitab berkata ada 3 orang, kita tahu bersama siapa? Nuh, siapa? Ayub, dan siapa? Daniel. Mereka adalah gambaran orang benar. Tetapi Alkitab berkata dalam bacaan kita tadi, walaupun di sana ada 3 orang ini, hukuman Tuhan tidak akan berhenti karena ketiga orang ini. Kenapa? Ini yang saya katakan menarik. Menarik untuk dibahas, untuk dilihat, karena penghukuman atas Yerusalem ini, kita lihat dulu Yerusalem ini siapa? Yerusalem ini adalah pusat pemerintahan dan pusat peribadatan bangsa Mesir. Tetapi dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini, bahwa ketika firman ini sampai kepada Yehezkiel, kondisi mereka sudah terpecah dua. Jadi Yerusalem yang dimaksud adalah keturunan Yehuda dan Benyamin. Kita tahu Israel pada zaman sesudah Salomo terpecah menjadi 2, Israel Selatan dan Israel Utara. Dan Yerusalem dihuni oleh Israel Selatan. Mereka adalah suku Yehuda dan suku Benyamin. Tetapi gambaran umum bahwa Israel ini tengah berada di pembuangan. Ini terjadi pada zaman Raja Yoyakin, anak dari Raja Yoyakim, yang memerintah di Yerusalem. Karena kesalahan yang ditimbulkan oleh mereka pada pasal-pasal sebelumnya, sebenarnya latar belakangnya kenapa mereka dibuang.
Karena firman Tuhan pada waktu itu datang memperingati, tetapi mereka tidak berubah juga. Maka mereka diangkut ke pembuangan ke wilayah Babel di kerajaan Nebukadnezar. Di saat Yoyakim memerintah 3 bulan, mereka diangkut semua ke pembuangan. Jadi sebenarnya ironis sekaligus tragis bahwa kejadian ini, penghukuman ini akan dijatuhkan kepada mereka pada saat mereka juga sementara mengalami penghukuman, yaitu mereka ada dalam pembuangan. Ibaratnya sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Tetapi selalu ada sebab ketika Tuhan menjatuhkan vonis. Selalu ada alasan, karena Tuhan tidak asal menghukum. Kalau kita balik ke pasal-pasal sebelumnya, raja, pemimpin pada saat itu, para pemimpin agama, nabi dan nabiah, mereka itu mempengaruhi masyarakat atau rakyat pada waktu itu untuk melakukan dosa seperti yang mereka lakukan. Mereka digiring untuk keluar pada kepercayaan mereka yang sesungguhnya, sehingga hukuman Tuhan berlaku bagi mereka karena kesalahan mereka sudah tidak bisa ditolerir lagi. Siapapun orang benar yang ada di sana tidak mampu untuk membatalkan penghukuman Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan hukuman bagi orang Yerusalem pada waktu itu. Ada 4 hukuman yang kita baca tadi. Dan setiap penghukuman dinyatakan atau diberitakan diikuti oleh gambaran atau pembanding dengan orang-orang benar. Berarti yang memang mendapatkan hukuman hanya orang yang melakukan kesalahan. Kesalahan yang sebenarnya sudah di luar batas sebagai sesuatu yang ditoleransi. Coba kita lihat. Bukannya harusnya ketika mereka ada di pembuangan, mereka sadar. Tetapi bukannya sadar, alih-alih sadar, malah semakin menjadi-jadi. Sehingga Tuhan lewat Nabi Yehezkiel memberitakan bahwa siapapun orang benar yang ada di sana tidak bisa menghentikan hukuman yang akan saya jatuhkan kepada mereka. Nah, kita lihat dari hukuman yang pertama. Ayat 13. Hukuman yang pertama adalah kelaparan. Pada waktu itu Tuhan berkata bahwa Dia akan memusnahkan segala persediaan makanan mereka sehingga terjadi kelaparan di mana-mana. Coba kita ingat kembali peristiwa bencana kelaparan yang maha dahsyat ketika terjadi pada zaman Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Alkitab berkata terjadi kelaparan selama 7 tahun di muka bumi. Mungkin gambaran kelaparan seperti itu. Bagaimana susahnya mencari makan. Bagaimana dengan tidak ada uang, tidak ada bahan, tidak ada sesuatu. Mereka harus berupaya untuk memenuhi bukan hanya kebutuhan mereka sendiri, tetapi kebutuhan hewan mereka juga. Karena kebanyakan orang Israel adalah sebagai peternak. Kalau kita ingat sejarah perjalanan ketika orang Mesir, yang hanya di Mesir tersedia bahan makanan, dan keturunan Yakub, kakak beradik dari Yusuf, karena sudah tidak ada makanan di mereka, di tempat mereka datang ke Mesir untuk membeli. Tak sampai pada satu titik pun orang Mesir pun kekurangan makanan itu. Bahan makanan itu entah jelai atau gandum. Mereka sangat kekurangan, mereka sangat susah untuk mencari makan. Hukuman yang pertama ini kelaparan, kata firman, sehingga manusia dan binatang akan musnah. Dan walaupun ada ketiga orang tadi, tidak pengaruh, saudara. Hukuman yang kedua adalah binatang buas. Ayat 15. Binatang buas yang dimaksud di sini adalah memang binatang buas secara fisik, yaitu hewan. Karena tidak semua binatang buas dalam Alkitab itu merujuk kepada hewan.
Jadi pada bagian firman yang lain, binatang buas merujuk kepada suatu kondisi yang menakutkan, yang menggemparkan, yang mengecewakan, dan yang tidak punya harapan. Sehingga membuat orang takut untuk keluar rumah. Tetapi dalam bacaan kita hari ini, binatang buas yang dimaksud adalah merujuk kepada hewan. Kita tahu jenis-jenis binatang buas. Dalam ingatan kita mungkin binatang buas yang dimaksud mungkin singa kah, mungkin beruang kah, mungkin harimau kah, karena secara spesifik tidak dijelaskan di bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Tetapi saya mencoba mencari referensi bahwa ternyata binatang buas yang dimaksud ini berasal dari jenis lebah. Lebah yang katanya sangat besar, di jenis lebah yang sangat besar dan bisanya itu sangat ganas. Saya ingat sekali waktu tetangga kami, ini terjadi jauh sebelumnya, saya masih kecil waktu itu, ada seorang kakek yang disengat lebah sampai meninggal. Jadi waktu saya baca pelajari ini, lebah yang sejenis ini yang katanya di jenisnya itu lebah yang paling besar dan paling ganas. Mungkin ini yang dikirimkan nanti oleh Tuhan ketika akan menjatuhkan hukuman atas Yerusalem. Nah, tapi apapun jenis binatang buas itu, yang pasti hukuman akan terus berjalan. Hukuman akan terus berlangsung. Tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan ini. Yang ketiga, pedang. Nah, pedang di sini pada ayat yang ke-17. Pedang adalah gambaran dari keadaan atau suasana perang. Perang yang dimaksud adalah kontak senjata atau karena mereka waktu itu belum menggunakan senjata secara modern, tetapi senjata mereka salah satunya adalah pedang atau tombak. Jadi pedang ini adalah gambaran peperangan. Berapa kali kalau kita baca dalam kisah-kisah hakim-hakim atau kisah-kisah raja-raja, orang Israel itu karena melakukan sesuatu yang mendatangkan dosa di hadapan Tuhan, mereka jatuh ke tangan musuh mereka. Tuhan membangkitkan bangsa-bangsa sekitar untuk menjajah orang Mesir. Saya ingat sekali ketika Gideon, ketika orang Israel itu melakukan kejahatan setelah Yosua meninggal, dan nabi-nabi yang ada pada waktu itu, imam-imam yang ada pada waktu itu juga meninggal, maka orang Israel berbalik melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Berpuluh-puluh tahun mereka diserahkan, dibawa kekuasaan bangsa Midian, sehingga Tuhan memanggil Gideon. Kemudian Simson, orang Israel diserahkan kepada bangsa Filistin. Itu karena akibat dosa mereka semua. Senjata makan tuan sebenarnya. Terus yang keempat adalah penyakit sampar. Nah, ini berbicara tentang wabah penyakit. Sampar itu juga sejenis penyakit tertentu yang disebabkan oleh hewan. Tetapi sampar yang dimaksud di bagian Alkitab yang lain juga adalah penyakit yang mematikan atau penyakit yang membawa maut. Nah, banyak hal atau banyak jenis penyakit yang mendatangkan maut. Kalau kita ingat ketika Daud melakukan kesalahan di mata Tuhan dengan mendaftar ulang keturunan Israel yang menang dari medan perang, walaupun sudah diperingati, kan sudah dihitung waktu lalu, kenapa raja mau menghitungnya lagi? Tetapi dia bersikeras suruh panglima untuk hitung lagi. Dan hal ini dipandang dosa oleh Tuhan. Tuhan suruh pilih, mau pilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan melarikan diri karena dikejar-kejar musuh, atau 3 hari penyakit sampar. Dan memang Daud tidak memilih sebenarnya. Dia bilang begini,
aku telah berdosa, biarkan aku jatuh ke tangan Tuhan yang penuh kuasa. Dan akhirnya Tuhan mendatangkan 3 hari penyakit sampar. Berapa yang tewas saat itu selama 3 hari? 70.000 orang dalam 3 hari. Kalau COVID sekarang berapa yang tewas? Seluruh dunia. Kan ini sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu. Ini 3 hari saja, saudara. 3 hari penyakit sampar, 70.000 orang meninggal. Kita bisa baca dalam 2 Samuel ayat yang ke-15. 2 Samuel 24 ayat 15. Jadi bentuk-bentuk penghukuman seperti inilah yang nanti akan dijatuhkan atas umat pada waktu itu, atas Yerusalem yang ada di pembuangan. Walaupun katanya ada 3 orang benar, ada Nuh, ada Ayub, dan ada Daniel. Siapa mereka? Kita sudah tahu kehidupan beriman mereka seperti apa. Nuh pada waktu sebelum air bah, tidak banyak firman Tuhan yang mengkonfirmasikan kehidupan Nuh. Alkitab hanya mengatakan Nuh itu adalah orang benar. Tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah, taat pada perintah Tuhan. Tetapi sebelum Tuhan suruh buat kapal, sebelum Tuhan suruh buat bahtera, Tuhan memberitahukan proses penghukuman kepada Nuh. Otomatis kalau mau buat bahtera, paling memakan waktu yang lama. Dan dalam pikiran saya, karena waktu pembuatan bahtera itu lama, jadi Nuh masih sempat memberitakan kabar baik, memberitakan kabar pertobatan. Logikanya seperti itu kan? Karena Nuh adalah seorang nabi. Tetapi kemudian Alkitab menjelaskan bahwa mereka tidak mendengarkan, menghiraukan apa yang Nuh sampaikan. Malahan mereka mencemooh Nuh, mereka bilang Nuh gila, masa di tengah-tengah puncak gunung atau di daerah pegunungan ini. Tetapi kemudian apa yang terjadi? 40 hari kemudian Tuhan mendatangkan air bah yang sangat hebat. Ini memakan waktu demi waktu. Saya mencoba membayangkan, saudara. Berarti memang betul ada di atas gunung. Karena firman Tuhan berkata begini, setelah genap waktunya, bahteranya sudah siap, maka Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Tuhan membuka saluran-saluran mata air semuanya yang ada di bumi. Bayangkan semuanya yang ada di bumi. Tuhan mendatangkan hujan deras yang sangat lebat, seperti belum pernah terjadi pada zaman itu. Sehingga beberapa waktu kemudian mulai sampai ke tempat tinggalnya Nuh. Yang menarik dari referensi yang lain mengatakan ada saudara Nuh yang ini tidak dimasukkan dalam Alkitab, tetapi ada referensi yang lain yang menarik bahwa ketika ada saudara Nuh yang dipaksa masuk ke dalam perahu, dia memilih untuk melarikan diri ke daerah yang lebih gunung lagi. Karena katanya tidak mungkin air akan sampai di sini. Tetapi itulah kenyataan yang terjadi. Sampai gunung semuanya tertutup dengan air. Dan mulailah bahtera itu mengapung di atas air. Luar biasa, saudara. Kita mungkin menganggap ini, itu sudah terjadi tahun. Dan memang kan Tuhan sudah bilang, tidak akan pernah lagi terjadi air bah yang seperti itu. Karena ada tanda pelangi. Tetapi kita jangan menyepelekan penghukuman Tuhan. Jangan menyepelekan penghukuman Tuhan. Kalau Tuhan yang bertindak, saudara, kita tidak bisa blok. Kekuatan kita sebesar apapun, kekayaan kita sebesar apapun, kita tidak akan bisa blok. Jabatan kita setinggi apapun, kita tidak akan bisa. Karena Tuhan yang memiliki segalanya termasuk alam ini, Dia yang melakukan itu. Kemudian Ayub dikatakan orang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bayangkan pada pasal 1 dan pasal 2 3 kali muncul kalimat ini.
3 kali muncul kalimat ini. Ayub yang saleh, Ayub yang jujur, Ayub yang takut akan Allah, Ayub yang menjauhi kejahatan. Tetapi apa yang terjadi? Saya bilang di awal tadi bahwa hanya orang-orang yang bersalah yang mendapatkan hukuman Tuhan. Tetapi kok Ayub, orang benar, malah mengalami hal seperti itu? Bukan berarti, saudara, kita melakukan kebenaran baru kita tidak diproses. Karena bentuk hukuman bukan berarti juga membawa bencana dalam kehidupan kita. Saya bilang tadi, kalau penghukumannya untuk tujuan yang baik dan benar, melibatkan kasih di dalamnya, maka itu wajar, Alkitab bilang. Pengakuan Ayub luar biasa. Dalam kesemua yang Ayub alami, dia tidak berbuat dosa. Hebat, saudara. Saya bersyukur memang ketika kami menghadapi masalah, mulai down, bersyukur diingatkan tentang hal-hal ini. Bersyukur selalu ada tokoh-tokoh inspiratif dalam Alkitab yang lebih daripada kami masalahnya, tetapi mereka masih bersyukur dengan apa yang mereka alami. Kami baru sepotong saja dari, mungkin seperberapa dari masalah mereka. Apa yang terjadi? Kita selalu bilang, kan manusiawi, kan manusia daging ini lemah. Belum seberapa masalah yang kita alami, belum seberapa penghukuman yang kita alami. Mereka orang benar saja dihukum, dalam tanda kutip dihukum. Apalagi yang melakukan kesalahan. Kemudian Daniel, orang ketiga yang dijadikan contoh oleh Tuhan kepada Yehezkiel ketika menjatuhkan hukuman atas Yerusalem, dia mengangkat tokoh Daniel. Daniel saya bisa katakan adalah generasi milenial pada zamannya. Karena Alkitab berkata mereka ini masih muda ketika mereka ada di lingkungan kerajaan. Ada yang menafsirkan atau ada yang memberi penjelasan usia Daniel pada waktu itu 17-18 tahun. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa usia Daniel 20 tahun. Nah, berapapun usia mereka ini termasuk orang muda, orang-orang muda. Mereka diangkut dalam pembuangan dan ketika dites mereka masuk dalam orang-orang pilihan yang kalau istilahnya Pak Presiden Jokowi, kaum milenial yang mendapat tugas khusus staf ahli dalam kepresidenan. Mereka di kerajaan Nebukadnezar. Apakah tidak hebat? Orang tua mana yang tidak bangga ketika anaknya dipilih? Ya? Orang tua mana yang tidak bangga? Kita boleh berdiri saja di depan Bapak Ibu Saudara-saudara bangga. Karena diberi kesempatan oleh Bapak Gembala, oleh jemaat Tuhan. Apalagi ketika kita ada dalam lingkungan kerajaan, difasilitasi dengan fasilitas kerajaan, di backup dengan berbagai macam media yang ada pada waktu itu. Mereka termasuk orang-orang yang pintar, bahkan yang paling pintar. Tetapi Alkitab memberikan penjelasan bahwa Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan makanan. Bukan hanya sekedar makanan, dengan semua fasilitas yang ada, dia tidak peduli. Daniel tidak peduli. Karena apa, saudara? Sikap hidup yang berkomitmen kepada Allah ini dimulai dengan memiliki ketetapan hati. Jadi ketika Daniel menetapkan hatinya, dia tidak mau sentuh apapun dari barang kerajaan Nebukadnezar. Karena dia berkata, ketika saya makan makanan yang dihidangkan di kerajaan, pakai fasilitas yang ada di kerajaan, terlibat dalam kegiatan-kegiatan ritual yang ditetapkan oleh kerajaan, saat itu juga saya menghina Allah yang saya sembah.
kita tahu setiap hari katanya Daniel 3 kali berkiblat ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Memang saudara, untuk menjadi orang-orang seperti ini, ketiga tokoh ini tidak gampang. Tidak gampang. Saya sering katakan, hanya orang-orang yang dikaruniai saja yang bisa mempraktikkan hidup seperti ini. Tetapi tidak gampang bukan berarti kita tidak bisa. Amin. Kita bisa, walaupun memang tidak seperti mereka, tapi paling tidak kita memiliki kualitas rohani yang baik sebagai jaminan bagi kita nantinya untuk keselamatan. Karena apa? Alkitab dengan jelas sudah bilang tadi, orang benar tidak bisa menjamin keselamatan orang jahat. Mereka 3 yang benar ini diselamatkan mereka saja. Anak-anak mereka pun tidak. Keluarga mereka pun tidak. Hanya diri mereka saja. Apalagi yang jahat, paling jauh dari hal itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di samping 3 tokoh tersebut di atas, di samping 3 tokoh tadi, ada juga sekelompok orang yang terluput dari bencana penghukuman ini. Sebenarnya mereka ini bukan orang benar. Kalau kita baca dalam ayat 22 dan 23, ada orang-orang yang terluput. Mereka orang jahat, tapi kok kenapa mereka luput? Kalau kita baca dalam teks Alkitab yang kita punya, agak bingung kita mengertinya. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kita akan mudah mengerti. Karena ayat 22 dan 23 berkata seperti ini. Saya kutip dalam Yeskiel 14 ayat 22 dan 23, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ayat 22. Seandainya ada yang berhasil lolos dan menyelamatkan anak-anaknya, perhatikanlah mereka apabila mereka datang kepadamu. Lihat bagaimana jahatnya mereka, maka kamu akan sadar bahwa tepatlah tindakanku untuk menghukum Yerusalem. Ayat 23, lalu kamu pun akan mengerti bahwa segala tindakanku mempunyai alasan. Aku Tuhan yang Maha Tinggi telah berbicara. Nah, maksudnya apa, saudara? Maksud dari ayat 22 dan 23 ini, orang-orang jahat yang terluput ini, karena Tuhan hendak membuktikan betapa adilnya penghukuman Allah atas Yerusalem. Ada kesempatan kedua yang diberikan Tuhan bagi mereka. Membuktikan kepada Yehezkiel bahwa Tuhan tidak pilih kasih dalam menghukum. Memang Alkitab juga berkata seperti ini. Ada orang yang ditentukan untuk binasa, ada orang yang ditentukan untuk selamat. Pada penghukuman ini mereka lolos, diberi kesempatan memperbaiki diri, introspeksi diri, berbalik kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Karena orang Israel melakukan Taurat, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar yang Tuhan inginkan. Dan kalau tiba nantinya mereka juga tidak bertobat, otomatis penghukuman yang sama juga akan berlaku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa betapa luar biasanya kasih Tuhan, betapa sempurnanya kasih Tuhan bagi kehidupan umat, termasuk kita gereja Tuhan. Sering kita juga ada di posisi ini, bukan? Kita diberi kesempatan kedua. Kita diluputkan dari bahaya maut misalnya. Bukannya kita berubah, bukannya kita memanfaatkan waktu yang diberikan lagi kepada kita dengan baik, kita malah lebih kacau. Hidup kita malah terjerumus lebih dalam lagi ke jurang dosa. Padahal kita tahu itu kesempatan kedua bagi kita. Tetapi kita tidak mau memanfaatkan itu. Saudara, keselamatan itu tidak bisa diwakilkan.
urusan pribadi kita dengan Tuhan. Ada seorang filsuf Prancis namanya Voltaire yang hidup pada abad ke-18 pernah berkata seperti ini. Jika Tuhan tidak ada, maka sangat perlu untuk menciptakannya. Saya ulangi, jika Tuhan tidak ada, maka sangat perlu untuk menciptakannya. Maksudnya apa, saudara? Saya mau katakan begini. Tujuan kita mengikut Kristus, endingnya pasti keselamatan, endingnya pasti kekekalan, ya kan? Alkitab berkata keselamatan itu harus diusahakan. Bukan berarti ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, ditangkap oleh Tuhan, mempunyai berkeputusan untuk mengikut Tuhan, selesai sampai di situ. Atau dalam angan-angan kita keselamatan itu adalah simsalabim. Ketika saya Kristen, otomatis saya selamat. Tidak seperti itu, saudara. Tidak seperti itu. Ketika kita mulai berkeputusan untuk mengikut Tuhan, maka keselamatan yang kita terima dari Tuhan itu kita harus usahakan. Keselamatan mutlak harga mati bagi pengikut Kristen, karena itu tujuan hidup kekristenan, pengikut Kristus. Dan ini adalah anugerah Tuhan. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kita tidak bisa berjuang sendiri. Seperti tadi, walaupun ada orang-orang benar tadi, mereka hanya menyelamatkan diri mereka. Yang lain harus bisa juga beraktualisasi diri sendiri untuk menyelamatkan diri mereka, untuk menciptakan hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga mereka juga bisa diselamatkan. Kalau kita ada di masa sulit ini, memang sangat perlu juga bantuan dari orang lain untuk mendoakan kita. Tetapi sangat lucu kalau orang yang mendoakan kita itu jatuh bangun mendoakan kita, tetapi kita sendiri tidak berdoa. Sangat lucu kita mengharapkan perubahan dari orang lain setengah mati berusaha untuk merubah hidup kita, kita sendiri tidak mau mengubah hidup kita. Itu lucu, saudara. Dan saya bisa katakan itu bodoh. Kalau sampai saat ini pengikut Kristus masih stuck di titik itu, tidak bangkit-bangkit, tidak mengembangkan kapasitas diri, apalagi di masa sulit ini. Harusnya di masa sulit ini aset-aset yang terpendam kita mulai timbul, keluar dengan sendirinya, karena kita berusaha untuk survive. Iya toh? Kita berusaha untuk melanjutkan kehidupan. Ada yang di PHK, ada yang macam-macam, saudara, ketika menghadapi ini. Situasi ini semakin sulit. Tetapi selaku orang percaya, kalau kita terpuruk, stuck di situ, itu bukan pengikut Tuhan. Karena kalau seperti tadi Voltaire bilang, kalau jika Tuhan tidak ada, kita harus berusaha untuk bisa menciptakan Tuhan. Artinya, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita memang harus libatkan Tuhan. Kita jangan egois, menginginkan sepihak saja. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan dalam hal ini. Hidup dengan benar dan baik dengan Tuhan. Menjalin hubungan yang benar dan baik dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Kita menginginkan orang lain berdoa untuk kita. Ada apa-apa kita selalu telepon ini, telepon itu, tolong doakan. Kita sendiri tidak mau berdoa. Seperti yang saya bilang tadi, sama dengan orang penduduk Yerusalem. Walaupun ada pendoa hebat di tempat kita, tapi kalau kita tidak bereaksi, tidak akan terjadi apa-apa. Slogan pria sejati, ya, perubahan hanya bisa terjadi jika sesuatu itu berubah. Jadi kalau tidak berubah, tidak akan ada perubahan. Iya toh? Akan susah mengalami perubahan. Begitu dengan keselamatan. Keselamatan yang ada harga mati bagi pengikut Kristus harus diusahakan, harus diperjuangkan. Bekerja sama dengan Tuhan, itu penting. Karena dengan begitu, kita beri Tuhan kesempatan untuk bekerja secara luar biasa sempurna dan tuntas atas kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apapun situasi kita saat ini, apapun kondisi kita saat ini, selaku orang percaya, kita harus genggam harapan
di dalam Tuhan dengan satu keyakinan bahwa masa depan sungguh ada dan keselamatan menjadi bagian kita. Dan sebagai kalimat penutup, saya akan mengutip kalimat dari lirik lagu Sydney Muhede yang berjudul Jujur. Kalimat akhir menarik bagi saya sehingga saya pakai untuk kalimat penutup dalam khotbah saya. Walau di dalam api pun, ku kan tetap menyembah Yesus. Walau di dalam api pun, ku kan menyembahmu. Ini tidak gampang, saudara. Ini sangat sulit. Ini butuh perjuangan ekstra. Ini butuh iman yang luar biasa. Ini bukan sekedar butuh iman yang besar, tapi ini butuh iman yang benar. Saya pernah berkata, iman yang besar mampu memindahkan sebuah gunung, tetapi iman yang benar mampu tetap percaya walaupun gunung itu tidak berpindah. Itu yang dipraktekkan oleh Nuh, Ayub, dan Daniel. Semoga Tuhan memberkati kita. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berita kebenaran-Mu saat ini. Terima kasih Engkau ada bagi kami. Terima kasih Engkau menuntun kami. Terima kasih Engkau menolong kami. Terima kasih kami boleh belajar bersama Tuhan. Siapapun kami, semua yang menjangkau program kami ini, biar menjadi berkat firman ini Tuhan. Kami ada di masa sulit. Kami ada Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang tidak pasti, tetapi bersama Tuhan semuanya terbuka. Ada kepastian bersama Tuhan. Ketika kami diselamatkan, kami harus mengupayakan keselamatan itu sampai tuntas. Kami harus bekerja sama dengan Tuhan. Ketika kami dihukum, entah kami berbuat salah, entah pikiran kami mengatakan kami tidak berbuat salah, kami tahu apapun yang Tuhan buat bagi kami, itu selalu baik adanya. Karena di balik hukuman ada kasih. Betapa luar biasa Tuhan mengasihi kami. Kami tidak dihukum untuk mati secara binasa, secara Tuhan, manusia, secara dunia. Tetapi kehidupan kami dibaharui dari hari ke hari. Iman kami dibangkitkan bersama Tuhan. Sehingga kami punya keberanian percaya bahwa kami tidak jatuh tergeletak, tetapi Tuhan ada bersama kami. Tuhan mengangkat kami, Tuhan menggendong kami, Tuhan memberi kami kekuatan menghadapi ini. Buka cakrawala berpikir kami Tuhan, ubah paradigma kami Tuhan, agar ketika kami mendapatkan sesuatu, kami melihat ini pernyataan keadilan dan kasih Allah sedang bekerja sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan. Jemaat yang ada dalam kekurangan, Tuhan akan tunjukkan orang-orang untuk membantu menolong mereka, meringankan beban penderitaan mereka. Siapapun Tuhan akan utus, Tuhan akan bawa menjadi saluran berkat. Yang lemah pengharapan, Tuhan senantiasa kuatkan. Roh Kudus akan digiring kepada mereka untuk menjadi penghibur, untuk menjadi teman, sahabat sejati bagi mereka. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Firman-Mu berkata demikian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami akan melangkah bersama Tuhan. Kami tidak takut karena kami tahu Tuhan bersama kami. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama
yakin Kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku. Ku yakin Kau bersama kami. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Sion, saya percaya kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman yang luar biasa. Ya, dari tempat ini kami percaya Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah boleh menikmati akan kebenaran firman ini, terus memberikan kekuatan, damai, sejahtera, sukacita untuk kita boleh menikmati hidup ini. Pengumuman untuk minggu depan kita akan ada dalam ibadah masih online, tapi juga disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu ketua-ketua Komsel nanti bisa berhubungan dengan Pak Beni untuk dapat mengambil roti dan anggur untuk kita pakai pada saat perjamuan kudus minggu yang akan datang. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita minggu raya ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahan, kasih setia Tuhan bagi kami. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya kuasa kebenaran firman Allah sudah menjamah setiap kami. Sehingga hidup kami terus Tuhan dituntun dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Dan kami percaya bahwa tangan Tuhan yang perkasa itu ada menyertai memberkati kami umat-Mu, jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani hari ini. Hamba firman, Bapa kembalikan urapan baru, hikmat wahyuan surgawi sempurna bagi hamba. Pakai terus Tuhan, hamba layak untuk melayani pekerjaan Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi pelayan-pelayan yang melayani, karunia, talenta-talenta yang ada, itu terus dilipat gandakan. Kami taat setia, kami melayani Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu melayani kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur, kami imani, kami percaya, apa yang kami lakukan dalam ibadah kami, kiranya Tuhan sempurnakan itu, supaya semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Segala puji hormat bagi-Mu, kami bersyukur, kami tutup ibadah minggu raya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Kristus, mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberikan damai sejahtera. Anugerah, rahmat, dan pertolongan dari Allah Bapa, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus, senantiasa menyertai, memberkati saudara-saudara semua, mulai siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Kita percaya dan diberkati, sama-sama katakan, amin. Telah menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini, kita berjumpa kembali dalam ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas
ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Langit adalah tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala